Hasto Kristianto berjoget di Soekarno Run 2025 meski dijadwalkan diperiksa KPK besok. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, kembali mencuri perhatian publik pada Minggu 12 Januari. Meski dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Senin 13 Januari, Hasto terlihat ceria saat menghadiri acara Soekarno Run 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dalam acara yang diikuti lebih dari 10.000 peserta ini, Hasto tampil mengenakan kaos merah khas partai berlambang banteng tersebut. Dia turut berpartisipasi dalam kategori lari 10 km dan mencatatkan waktu 1 jam 29 menit untuk mencapai garis finish. Hasto mengaku senang dengan pencapaiannya, yang lebih baik dibandingkan hasil tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1 jam 36 menit dan 1 jam 32 menit. Saya pribadi ternyata menunjukkan sebuah progres, ungkap pria kelahiran Yogyakarta itu. Meskipun sempat kekurangan waktu istirahat akibat padatnya agenda sehari sebelumnya, ia tetap merasa puas dengan hasil yang diraihnya. Keceriaan di tengah sorotan publik. Selepas menyelesaikan lomba, Hasto menaiki panggung utama dan bergabung dengan peserta lainnya dalam sebuah sesi hiburan. Ia terlihat menikmati suasana dengan berjoget mengikuti irama musik yang dimainkan oleh kelompok musik koplo, kelompok pemuja koplo, KPK. Dengan latar layar LED yang menampilkan logo grup musik tersebut, Hasto melambaikan tangan dan tersenyum lebar kepada kerumunan yang ikut bergoyang di depan panggung. Sesi joget ini berlangsung meriah saat grup musik tersebut membawakan lagu Lost Doll, yang dipopulerkan oleh Denny Caknan. Kehadiran Hasto di tengah suasana santai itu menjadi sorotan, terutama karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Namun, tindakan Hasto ini juga menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai, seorang pejabat publik yang tengah menghadapi dugaan kasus korupsi seharusnya lebih fokus menunjukkan komitmen pada proses hukum ketimbang tampil di panggung hiburan. Apakah ini cara seorang pemimpin partai menghadapi tuduhan serius? Joget di depan publik seakan-akan semuanya baik-baik saja? Ujar salah satu pengamat politik. Kesiapan menghadapi pemeriksaan. Ditemui usai acara, Hasto menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Ini, kan, sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen, saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan, ujarnya kepada wartawan. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus besar. Pertama, ia diduga terlibat dalam pemberian suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif dari PDIP pada pemilu 2019. Kedua, Hasto juga disangka menghalangi penyidikan KPK dalam kasus tersebut. Harun Masiku, yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam perkara ini, hingga kini masih buron sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020. Respons publik. Kehadiran Hasto di Soekarno Run 2025 menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mengapresiasi semangatnya dalam acara olahraga, sementara lainnya mengkritik sikapnya yang dinilai kurang sensitif terhadap status hukumnya. Di media sosial, momen Hasto berjoget bersama grup musik koplo menjadi bahan diskusi hangat, dengan sebagian pengguna mempertanyakan etika seorang pejabat publik yang menghadapi kasus hukum. Ini seperti ironi. Di satu sisi, masyarakat menunggu kejelasan dan tanggung jawab atas kasus yang melibatkan Hasto. Di sisi lain, dia malah asyik berjoget di atas panggung. Di mana rasa hormatnya pada rakyat yang kecewa dengan isu korupsi ini? Kata seorang aktivis anti korupsi. Namun, di sisi lain, beberapa pendukung PDIP menyebut momen tersebut sebagai wujud dari semangat positif yang ditunjukkan Hasto, meskipun berada di bawah tekanan kasus hukum. Beliau tetap menjalankan tugas partai dan menyapa masyarakat dengan semangat, ujar salah seorang simpatisan di SUGBK. Dinamika kasus hukum. Penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi bagian dari rangkaian panjang upaya penegakan hukum oleh KPK dalam kasus yang mencuat sejak 2020. Selain Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina juga telah divonis bersalah dalam perkara ini dan dijatuhi hukuman penjara. Di tengah sorotan ini, Hasto menghadapi ujian moral dan politik yang besar.
Sebagai pejabat tinggi partai, langkah-langkah yang diambilnya akan mencerminkan sikap dan komitmen PDIP terhadap pemberantasan korupsi. Seiring pemeriksaan yang dijadwalkan besok, banyak pihak menantikan perkembangan terbaru dari kasus yang telah menjadi perhatian publik ini. KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait peran Hasto dan langkah selanjutnya dalam penanganan perkara. Dengan mencampur suasana santai dari Soekarno-Ran 2025 dan dinamika kasus hukum yang dihadapi Hasto Kristianto, publik ini menyaksikan salah satu tokoh politik utama PDIP dalam sorotan yang kompleks. Namun, publik bertanya, apakah ini cara seorang pejabat publik mengemban tanggung jawab di tengah isu besar yang mencoreng integritas partai dan dirinya? Waktu akan menjawab bagaimana perjalanan hukum ini akan memengaruhi karir politiknya ke depan. Mereka bawa bendera, bicara soal rakyat, teriakan demokrasi, moral jadi senjat. Tapi di balik layar, kursi dipegang erat, ketua abadi, aturan jadi kilat. Dua periode hilang di lidah penuh dalih, kuasa tak terlepas walau janji kian gigih. Moralitas hanya kata, demokrasi pura-pura. Rakyat menyaksikan tapi siapa yang mendengar? Sandiwara demokrasi penuh tepuk tangan palsu, konstitusi kau hianati demi jabatan yang selalu. Partai katanya juara, pelindung nilai bangsa, tapi rakyat bertanya siapa sebenarnya yang berkuasa. Pidato penuh janji, tumpeng jadi simbol mulia, tapi di jalanan sana rakyat menangis pilu nyata. Katanya penjaga moral, katanya pembela bangsa, tapi tahta tak beranjak hingga batas tak terasa. Rakernas jadi alasan, konsolidasi jadi dalang, sementara demokrasi kau buat jadi panggung kosong. Rakyat bukan buta, sejarah takkan lupa, kekuasaan yang abadi bukanlah amanah sejati. Sandiwara demokrasi penuh topeng dan ilusi, konstitusi kau pakai hanya saat sesuai ambisi. Partai merah berteriak, moral bangsa jadi suara, tapi ketua bertahan, demokrasi kau buat luka. Kau bilang ini jalan ujian sejarah panjang, tapi apa artinya jika rakyat tak kau pandang? Demokrasi adalah